Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Monalisa dari kelas 1048 nomor absen 2. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini, yaitu vektor. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada konsep skalar dan vektor. Yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian skalar dan vektor. Yang kedua adalah ruang vektor. Dan yang ketiga adalah operasi vektor. Baik, kita langsung lanjut ke materi. Materi yang pertama adalah pengertian skalar dan vektor. Yang pertama ada skalar. Skalar merupakan besaran yang memiliki nilai, tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Selanjutnya seputar vektor. Yang pertama ada notasi vektor. Notasi vektor yaitu yang pertama dapat ditulis dengan satu huruf kecil bercetak tebal seperti pada contoh. Yang kedua dapat ditulis dengan satu huruf kecil dengan garis bawah seperti pada contoh. Yang ketiga dapat ditulis dengan satu huruf kecil bertanda panah di atasnya seperti pada contoh. Dan yang keempat dapat ditulis dengan dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan vektor AB dengan tanda panah di atasnya atau sebaliknya. Selanjutnya adalah jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor 0, yaitu suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Yang kedua ada vektor posisi, yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya di O atau titik koordinat 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu, yaitu selain titik O. Selanjutnya yang ketiga adalah vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Dan yang keempat adalah vektor basis, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan, tetapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu selanjutnya ada contoh vektor. Seperti pada gambar, ada vektor A dengan arah ke kanan, vektor B dengan arah ke bawah, vektor C dengan arah ke kanan juga, dan vektor D dengan arah ke atas. Nah, bentuk vektor adalah ruas garis berarah, seperti yang sudah diperlihatkan pada contoh. Nah, dari contoh dapat disimpulkan bahwa vektor A sama dengan vektor B karena memiliki arah dan panjang yang sama meski letaknya berbeda. Selanjutnya, vektor B berlawanan dengan vektor D karena arah dan panjang vektor berlawanan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ruang vektor. Yang pertama ada vektor ruang 1. Baik, seperti yang terlihat pada gambar, ada sebuah ruas garis, lalu ada vektor V dan juga vektor U di sana. Nah, dapat disimpulkan dari sana bahwa vektor U memiliki besaran 2 dan vektor V memiliki besaran min 2. Selanjutnya, untuk panjangnya, vektor U sepanjang 2 satuan dan vektor V sepanjang 2 satuan. Maka dari sana dapat disimpulkan bahwa vektor U sama dengan vektor min V.
Selanjutnya adalah vektor ruang 2. Vektor ruang 2 artinya vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang. Nah, kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dapat dilihat pada contoh, ada sumbu X dan juga sumbu Y, serta ada vektor M, vektor N, dan juga vektor K. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa vektor M memiliki vektor posisi 2 dan 3, vektor N memiliki vektor posisi 3 juga, sedangkan vektor K memiliki posisi min 2 dan min 3. Kenapa min 2 dan min 3? Karena vektor K arahnya itu ke bawah, yaitu negatif. Baik, selanjutnya ada vektor ruang 3. Vektor ruang 3 artinya vektor dapat digambarkan pada sebuah ruang. Kalau vektor berada pada ruang, maka akan dinyatakan dalam 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Bilangan pertama menyatakan arah ke depan atau ke belakang dapat dilihat pada sumbu X. Bilangan kedua menyatakan arah ke kanan atau ke kiri dapat dilihat pada sumbu Y. Dan bilangan ketiga menyatakan arah ke atas atau ke bawah dapat dilihat pada sumbu Z. Baik, materi selanjutnya adalah operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Untuk penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan cara geometrik. Seperti yang terlihat pada gambar, ada vektor U dan juga vektor V. Nah, penjumlahan vektor U dan vektor V dapat digambarkan menggunakan dua aturan, yaitu aturan segitiga dan juga aturan jajar genjang yang dapat dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya, yang kedua ada cara aljabar atau analitik. Yang pertama untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau ruang vektor 2. Jika vektor U, vektor posisinya adalah A dan B, dan vektor V, vektor posisinya adalah C dan D, maka untuk penjumlahannya vektor U ditambah vektor V dapat langsung dijumlahkan menjadi A ditambah C serta B ditambah D. Sedangkan untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 3 atau ruang vektor 3 itu sama saja dengan penjelasan sebelumnya. Yang membuat berbeda adalah ada 3 bilangan untuk dimensi 3. Selanjutnya adalah pengurangan vektor. Sama seperti sebelumnya, dapat dilakukan dengan cara geometrik. Seperti yang terlihat pada gambar, ada vektor U, vektor V, dan juga vektor min V. Lalu pengurangan vektor U dan vektor V dapat digambarkan menggunakan dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang seperti yang dapat dilihat pada gambar yang telah disediakan. Baik, selanjutnya adalah cara aljabar atau analitik. Caranya itu sama saja dengan penjumlahan vektor, namun yang membuat berbeda adalah tanda kurangnya. Baik, selanjutnya adalah perkalian vektor. Perkalian vektor juga sama seperti sebelumnya, yaitu dapat dilakukan dengan cara geometrik. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ada vektor U, ada vektor 2U, yaitu hasil perkalian 2 dari vektor U, dan ada vektor min 3U, yaitu hasil perkalian 3 dari vektor U dengan arah yang berlawanan dari vektor U aslinya. Nah, secara umum, jika M suatu bilangan dan V suatu vektor, maka berlaku hal yang dapat dilihat pada materi, yaitu 1. M vektor V dan vektor V searah jika M lebih besar dari 0. Yang kedua, M vektor V dan vektor V berlawanan arah jika M lebih kecil dari 0. Lalu yang ketiga, M vektor V merupakan vektor 0 jika M sama dengan 0.
Baik, selanjutnya ada juga cara aljabar atau analitik. Cara ini juga sama seperti sebelumnya, yang penjumlahan dan pengurangan, namun yang membuat berbeda adalah tanda yang digunakan adalah perkalian. Nah, ada sifat-sifat perkalian vektor yang dapat kalian lihat juga pada tabel yang sudah disediakan. Jika sudah, ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa.